Ini gua mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Teman-teman sekalian, di sini gua masih topik atau masih tema yang sama, yaitu sektor keuangan ya. Di sini gua mau kasih tahu aja bagaimana cara membangun kekayaan. Yang pertama, kita kan membangun kekayaan itu nggak sehari semalam ya. Ada waktu yang mungkin cukup lama gitu. Nah, apa aja sih strategi-strategi yang bisa kita lakuin buat ngembangin kekayaan ini? Yang pertama, nah di sini gue udah ngasih key takeaways-nya. Yang pertama itu ada kembangkan sumber pendapatan. Yang kedua, fokus pada keseimbangan berhemat dan investasi. Yang ketiga, bersabarlah dan disiplin dalam mencapai tujuan keuangan. Oke, yang pertama, kembangkan sumber pendapatan. Apa aja nih? Nah, di sini kita bisa mengembangkan sumber pendapatan dari bisnis sampingan. Contohnya misalnya kalau lo ahli gitu dalam fotografi, kalau enggak videografi, lo bisa bikin karya, terus kemudian karya-karya itu dijual di platform yang sekarang udah banyak, kayak misalnya Shutterstock ataupun Dreamstime. Masih banyak yang lain, banyak. Nah, habis itu ada freelance. Kalian bisa untuk nambah uang jajan kalian bisa freelance, misalnya jadi writer, penulis, kalau nggak joki gitu kan, biasa dibilang joki. Terus desain grafis, kalau misalnya yang jago desain grafis. Kemudian yang kedua, ketika kita udah menambah penghasilan kita, yang kedua ada fokus pada keseimbangan berhemat dan investasi. Kita nggak bisa kalau misalnya udah punya uang terus kita langsung belanjain aja gitu. Kita nggak bisa, itu mental orang miskin, nggak bisa. Nah, kalian bisa pakai rumus 50 30 50. 50-nya buat kebutuhan, 30 buat keinginan, 20 buat menabung. Nah, tabung ini juga bisa untuk investasi. Nah, ngomongin investasi, penting banget juga buat kalian investasi. Kenapa? Soalnya kalau misalnya nabung doang itu nggak bakal kaya, ya kan? Nah, kalian bisa investasi, misalnya investasi saham ataupun reksadana. Kalau reksadana kan kita punya manajer investasi sendiri, yang dimana ntar uang kita itu diinvest di saham ataupun lain-lain. Kenapa kita harus investasi? Soalnya investasi itu sama dengan compound interest. Compound interest itu bunga yang berkelipatan. Ketika bunga itu berkelipatan, kita punya waktu, yang mana waktu itu jadi superpower kita. Ketika kita masih muda, kita invest, pas udah tua, kita bisa menikmati hasilnya. Seperti yang ada di gambar itu. Ini lagi cuan nih, opa sama omahnya. Tuh, lihat, sambil minum kopi kan. Bahagia banget gitu. Nah, yang ketiga ada bersabar dan disiplin dalam mencapai tujuan keuangan. Kita perlu banget yang namanya kesabaran ya dalam hidup ini. Kita nggak bisa kalau misalnya segala sesuatu itu terburu-buru. Kita perlu namanya waktu untuk bernafas, perlu waktu untuk istirahat. Nah, terus gimana aja sih cara mencapai tujuan keuangan itu? Yang pertama, membuat rencana keuangan. Kalian bisa membuat rencana keuangan dari jangka pendek, menengah,
ataupun jangka panjang. Pastiin rencana itu realistis dan bisa dicapai dengan mempertimbangkan kondisi keuangan kalian. Yang kedua ada tetapkan target yang realistis. Nah, kita jangan terlalu berambisi untuk target-target yang wah gitu. Kita harus yang realistis ke depan. Contohnya, kalau misalnya pengen beli rumah 5 tahun lagi, kita jangan targetin rumah yang mewah ataupun rumah yang lokasinya kayak misalnya di Pondok Indah ataupun di Gading Serpong. Itu kan mahal-mahal ya. Kita sesuai nama budget keuangan kita. Yang ketiga, nah, bersabar dan tetap fokus. Kenapa kita harus bersabar? Karena ya, itu semua butuh waktu. Nggak sehari semalam itu langsung kita bisa menjadi kaya gitu. Nggak usah terburu-buru, tetap fokus saja pada keuangan jangka panjang. Dengan konsistensi, disiplin, dan kesabaran pasti bakal mencapai tujuan keuangan. Di sini ada quotes dari Benjamin Franklin. By failing to prepare, you are preparing to fail. Jika Anda gagal merencanakan, Anda merencanakan untuk gagal. Kalau misalnya kita nggak punya plan sama sekali, kita itu merencanakan untuk gagal. Soalnya kita nggak tahu tujuan kita mau kemana. Mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.